Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil munqidhi minadh dhalal wa ala ashabihi wa alihi khairil al. Amma ba'd. Segenap jamaah musalla al jihad yang dirahmati oleh Allah, para pengurus, para jamaah, Pak RW, dan segenap wakil atau yang ada dalam kepengurusan Majelis Ta'lim. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini membawa nikmat iman dan Islam, membawa nikmat kesehatan, kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Salamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca, apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang ada di halaman 73. Setelah 2 minggu saya izin, kemarin 2 malam Rabu kita nggak ngaji. Nah itu terakhir ada di halaman 72. Sekarang kita sudah ada di halaman 73, yaitu tentang maksiatnya perut. Ini termasuk anggota badan yang 7, di mana anggota badan yang 7 ini harus kita jaga betul-betul. Karena kebanyakan maksiat, kebanyakan dosa itu ada dari anggota badan yang dimaksud ini. 7 yang dimaksud: mata 1, kemudian 2 telinga, 3 mulut, 4 tangan, 5 kaki, 6 perut, 7 farji. Tahu farji apa? Kemaluan. Kemaluan itu 7. Yang lain emang nggak bisa dosa, Ustaz? Bisa. Cuma yang paling potensial itu 7. 7 anggota badan ini memang yang paling berpotensi untuk melakukan dosa-dosa. Tapi bukan hanya berpotensi melakukan dosa-dosa, 7 anggota badan ini juga berpotensi untuk melakukan ibadah-ibadah. Kayak kita di sini pakai mulut berzikir, menyebutkan nama Allah, kemudian menyebutkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Emang pakai apa? Pakai mulut. Berarti mulut potensi juga untuk pahala. Kayak orang sini mulutnya kan cakep-cakep banget ya, buat zikir, buat baca Quran, semua potensi. Begitu juga telinga. Telinga juga memang potensi untuk melakukan dosa-dosa, tapi juga potensi untuk melakukan ibadah-ibadah. Kayak orang yang dengerin pengajian, orang yang mendengarkan baik ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, pahala semua itu. Jadi 7 anggota ini memang yang potensi untuk melakukan dosa maupun potensi juga untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah, dalam pembahasan berikut, maksiat perut ada di halaman 73. Ini agar menjadi satu kewaspadaan, agar menjadi satu warning atau peringatan kepada kita, supaya kita benar-benar hati-hati terhadap beberapa maksiat perut yang bisa dilakukan oleh seseorang. Halaman 73. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa min ma'asil batni aklur riba wal maksi wal ghasabi was sariqati wa kulli ma'khudin bi muamalatin harramaha syar'u. Saya lebih suka bacanya aklur riba wal maksi wal ghasabi was sariqati dan seterusnya. Dibaca kasroh, diatofkan kepada ar-riba. Karena ar-riba itu jadi mudhof ilaih, maka selanjutnya ikut jadi mudhof ilaih juga atau diatofkan kepada mudhof ilaih. Termasuk maksiat-maksiat perut, di mana perut itu nanti juga dimintakan pertanggungjawaban karena melakukan maksiat ini. Yang pertama adalah aklur riba
makan harta riba, wal maksi dan makan harta maksi. Di sini oleh terjemah disebut dengan upeti. Wal maksi di sini adalah harta, makan harta yang diambil secara paksa. Bentuknya bukan harta yang memang sudah ada regulasinya, sudah ada ketentuannya, tapi diambil secara paksa di luar ketentuan atau di luar regulasi. Pungli, malak. Nah, itu malak juga bisa tuh, maksi itu malak. Pungli, pungutan yang di luar regulasi, ini namanya maks. Nah, makan harta riba sama juga makan harta yang sifatnya itu pungutan liar atau harta yang sifatnya itu boleh malak. Ini juga termasuk maksiat perut, di mana orang yang memakannya ini nanti perutnya akan yang dimakan ini kemudian akan diolah menjadi perut. Kalau perutnya itu kemudian hasil makanan itu kemudian menjadi darah, maka jadi darah yang ada dalam badannya, dipakai buat ibadah. Darah yang haram itu nggak diterima sama Allah. Riba juga demikian, ya akan diterima. Allah tidak akan menerima ibadah yang di dalamnya dilakukan dengan barang yang haram, termasuk darah yang haram. Mending kalau habis makan dibuang lagi. Lah kalau jadi daging, saudara, kalau dia jadi daging kemudian jadi darah, dibawa terus dipakai ibadah, nggak bakal diterima itu, naudzubillah. Makan harta riba, kita udah tahu kemarin pembahasan dalam pasal atau dalam topik tentang riba. Di antaranya ada riba al-qard, kemudian ada riba nasiah, dan segala macam bentuk riba, segala macam bentuk renten ini diharamkan. Orang yang makan harta riba maka ini maksiat perut. Ini adalah satu dosa yang dilakukan oleh perut. Kemudian wal gosobi, dan gosok, makan harta yang gosok. Di sini harta yang digosok. Gosok itu adalah mengambil satu harta dengan cara terang-terangan, namanya gosok. Gosok adalah mengambil satu harta dengan cara terang-terangan tanpa tedeng alih-alih. Berbeda dengan sarikoh. Sarikoh sesudahnya mencuri. Jadi ada gosok, kemudian ada mencuri. Barang curian dimakan, haram. Sama juga barang gosoban dimakan juga haram. Gosok itu mengambil barang tanpa tedeng alih-alih atau tanpa sembunyi-sembunyi, itu namanya gosok. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi. Kalau mencuri pasti dilakukan jangan sampai orang tahu, tapi gosok benar-benar diambil begitu aja. Nah, makan harta yang didapatkan, harta yang diperoleh dari gosok atau diperoleh dari hasil mencuri, ini termasuk juga maksiat perut, termasuk harta yang nanti dalam perut itu buat ibadah susah, naudzubillah. Kemudian juga tidak akan diterima oleh Allah karena mengandung di situ mengandung harta yang haram, harta yang memang tidak diperkenankan oleh Allah. Bedanya gosok dengan mencuri itu demikian. Kalau gosok itu mengambil satu harta secara paksa, bila khafiyatin atau tanpa rahasia. Akhdhu syai'i dzulman bila khafiyatin. Tapi kalau mencuri, mengambil tapi dengan rahasia. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, gosok ini dalam bab fikih pembahasan tentang gosok ini, orang yang menggosok satu harta ini wajib mengembalikannya. Harta yang digosok ini biasanya dikuasain dan biasanya nggak habis. Contoh begini, ada orang diambil tapi nggak mencuri, emang terang-terangan, bang motor saya pakai, nggak dibolehin sama orangnya karena takut dia bawa aja tuh motor. Nah, motor itu kemudian dipakai buat ngojek. Hasil ngojeknya ada yang namanya buat ngojek, ada hasil ngojeknya. Maka uang hasil ngojek ini namanya uang yang diambil atau uang yang diperoleh dari hasil barang gosoban. Ngambil nggak orang itu, nyolong nggak nyolong, bakal dibalikin lagi tuh, motornya bakal dibalikin lagi, tapi itu namanya gosok. Bagaimana status harta yang dihasilkan dari barang gosok ini? Haram juga. Dipakai motornya sebulan,
sebulan dibalikin lagi, itu setiap tarikan setiap hari dapat 50.000, dapat 100.000 dipakai buat makan, masuk perut haram. Walaupun tidak dicuri, karena terang-terangan itu namanya gosok. Nah, barang gosok ini kalau sampai rusak, maka orangnya harus mengembalikan, pelakunya ini harus mengembalikan, bahkan mengembalikannya bukan hanya nilai harta itu, tapi dengan nilai yang lebih tinggi lagi, dengan nilai yang lebih tinggi dibanding harta atau dibanding barang yang digosok tadi. Ini bedanya gosok dengan mencuri. Kalau mencuri jelas, kalau mencuri wasariqatu faqta'u aydiyahuma, jelas kalau mencuri kan dinas dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran orang yang mencuri laki-laki maupun perempuan potong tangannya. Tapi enggak semuanya Bapak hadirin. Ada nisabnya juga. Ada nisab atau ada batas minimal. Batas minimal dari mencuri. Kalau mencurinya cuma sekedar 50.000, 200.000, nggak bisa potong tangan, nggak bisa. Harus mencapai nisab atau batas minimal harta yang dicuri itu. Ada ketentuannya. Nah, harta yang dimakan dari hasil gosok atau dari hasil pencurian maka termasuk harta haram, masuk ke dalam perut, maka perutnya ini termasuk perut yang maksiat, termasuk perut yang tidak menjaga keharaman-keharaman dari Allah. Orang yang tahu kalau harta ini harta gosokan, diambil dari harta gosokan atau diperoleh dari harta gosokan, atau contoh lain, orang yang tahu bahwa ini sebenarnya harta adalah hasil harta curian, maka nggak boleh makan dan juga nggak boleh menerima harta itu. Dulu ya ada pasar kayak Penadah gitu ya. Dulu kan ada pasar Penadah, saya nggak sebut tempatnya di mana. Ya bang, ada ya. Ada pokoknya pasar Penadah. Itu kita tahu semua. Ya udah jadi maklum, udah jadi rahasia umum. Kalau itu biasanya copet tuh kalau ngambil ya barangnya pas terus itu jual. Nah kalau kita tahu dan kita yakin itu barang curian, nggak boleh kita beli di sini. Nggak boleh kita beli dari pasar Penadah, itu nggak boleh. Kan kagak dimakan Ustaz. Iya kagak dimakan. Tapi lu beli HP misalnya, lu beli HP terus HP itu dipakai buat ngojek, buat aplikasi misalnya. Kan ada hasil aplikasi dari HP itu haram juga sama. Walaupun nggak dimakan, meskipun nggak dimakan ya masa ada orang makan HP kan nggak mungkin. Tapi manfaat yang diperoleh menghasilkan uang dibelikan makanan, tapi hasil manfaatnya itu diambil dari barang curian, sama-sama itu adalah barang yang haram juga. Masuk ke perut maka jadi dosa maksiat perut juga. Ini barang yang diperoleh dari hasil gosok atau hasil mencuri. Kemudian yang berikutnya, sawakullu ma'futin bi muamalatin harramaha syar'u, dan setiap memakan setiap sesuatu yang diambil dengan cara atau dengan muamalah yang diharamkan oleh syara, diharamkan oleh agama. Ada zaman dulu itu namanya apa? Ijon di kampung itu. Jadi dia beli pohon cuma belum matang. Beli pohon, saya beli bang nih berapa pohon mangga, saya beli berapa? Saya beli 200.000 dah. Nah belinya ini beli pohonnya, belum ketahuan hasilnya, belum ketahuan bakal hasil nanti kalau udah panen itu hasilnya berapa kilo itu mangga, dijual berapa belum ketahuan. Iya kalau bisa panen, lah kalau rusak semua, kalau busuk semua kan berarti nggak dapat hasil juga. Nah ini namanya ijon atau apa istilahnya ya, apa namanya, borong, iya borongan, cuma belum buahnya belum kelihatan. Iya, nah yang kayak begitu itu juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dilarang oleh agama. Kenapa dilarang oleh agama? Karena merugikan. Itu bisa rugi orang yang punya pohon. Kalau ternyata dia lepas 200.000, ternyata begitu panen itu hasilnya 10 juta, rugi itu. Atau bisa juga rugi yang belinya,
dilepas sama yang punya pohon 5 juta, padahal begitu panen habis nggak ada hasilnya sama sekali, kan rugi namanya. Nah yang seperti ini dilarang oleh agama. Akad yang demikian, akad yang memang dilarang oleh agama, kemudian tetap dilakukan oleh seorang, melanggar agama, ada hasilnya kemudian dimakan, dibuat beli makanan masuk ke dalam perut, maka termasuk maksiat perut. Pokoknya segala akad, segala transaksi muamalah yang memang dilarang oleh agama, ini juga kalau menghasilkan uang kemudian diberikan makanan masuk dalam perut, maka jadinya maksiat perut. Kemudian wasyurbul khamri, kalau ini baca syurbudah. Wasyurbul khamri, dan minum khamar. Bapak jamaah memangullah, khamar itu arti aslinya adalah menutup. Kenapa khamar disebut menutup? Karena menutup akal dia menghilangkan akal yang tadinya terang, yang tadinya bisa bedain mana bini mana adik ipar. Gara-gara khamar bisa gelap tutupan. Tahu-tahu adik ipar, mana halal, orang yang halal untuk dia artinya yang sudah melalui akad, mana yang haram itu jadi gelap. Kenapa? Gara-gara khamar ketutupan. Nah, keharaman tentang khamar ini sudah pasti. Bahkan khamar ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Khamar termasuk dosa besar, meminumnya ini juga termasuk dosa besar. Minum khamar maka termasuk maksiat perut. Masuk yang namanya minum masuk ke dalam perut itu termasuk maksiat perut. Khamar sudah dinas dalam Al-Quran, ya sudah dinas dalam hadis, maksud saya sudah dinas dalam hadis bahwa keharaman khamar itu sudah jelas. Nah kemudian ditambahkan oleh pengarang di sini sedikit tentang haddus syarib. Wa haddus syaribi arba'una jaldatan lil hurri wa nisfuha lirraqiqi. Dan had atau hukuman untuk orang yang minum khamar, minum minuman keras itu 40 kali cambukan untuk orang merdeka. Wa nisfuha, dan separohnya 40. Berapa separohnya 40? 20 cambukan lirraqiqi untuk budak. Budak lebih hukumannya lebih ringan. Ada budak mabok maka dia dicambuk 20. Orang merdeka mabok 40, lebih gede. Cambuknya cambuk ya pakai cambuk, pakai rotan, bisa juga pakai rotan atau bisa juga pakai cambuk yang kira-kira memang bikin sakit, harus bikin sakit. Nggak bisa mencambuk dengan yang tidak bikin sakit, dengan rotan atau dengan alat-alat semisalnya. Nah, khamar ini bukan cuma khamar atau bukan cuma pengertian dalam bahasa awalnya. Khamar itu bahasa Arab itu yang diambil dari perasan anggur atau korma biasanya. Tapi bukan hanya itu, semua yang sifatnya itu sama seperti khamar, walaupun bukan dari anggur, bukan dari korma juga, tapi dia punya sifat sama seperti khamar, ada alkoholnya, maka hukumnya haram. Minumnya maka termasuk maksiat perut. Apa hukumannya? Hukumannya 40 cambukan. 40 cambukan atau ya jilid istilahnya sini, 40 jilidan. Nah, tambahkan walil imami az-ziyadatu ta'ziron. Walil imami, dan bagi imam az-ziyadatu itu boleh menambahkan ta'ziron sebagai satu bentuk pendidikan, sebagai takzir, sebagai satu mendidik. Di sini sebagai hajaran, kalau penterjemah menyebutkan sebagai hajaran. Dalam hukum fikih bahwa itu ada yang disebut dengan had. Had itu adalah ketentuan yang sifatnya sudah pasti dari Allah dan dari Rasulullah. Had, contoh had orang mencuri, kalau sudah mencapai nisab, hadnya mencuri apa? Potong tangan, itu namanya had. Hadnya orang zina, hadnya orang zina laki-laki atau perempuan yang belum menikah, artinya memang belum punya pasangan, itu dicambuk 100, dijilid 100. Nah, adapun orang zina tapi
dia sudah punya pasangan, padahal udah punya pelampiasan, udah ada salurannya, tapi masih zina juga, rajam hadnya. Itu namanya had. Nah, ada had, ada takzir. Takzir ini satu hukuman yang sifatnya tambahan di luar had dan ditegakkan oleh hakim, ditegakkan oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia, walaupun bukan hukum Islam, memang bukan hukum Islam ya, bukan hukum Islam, tidak kita tegakkan hukum syariat Islam. Di Indonesia termasuk takzir itu penjara, misalnya itu takzir namanya, karena nggak ada had kita di sini, nggak ada potong tangan, nggak ada rajam, nggak ada cambuk, tapi ada namanya takzir. Takzir ini adalah hukuman yang diberikan oleh hakim atau pihak yang berwenang sebagai bentuk pendidikan atau supaya dia kapok lah, namanya takzir. Kembali kepada pembahasan minum khamar. Minum khamar atau semua minuman yang memabukkan itu dosa, termasuk maksiat hati. Dan apa hukumannya? Hukumannya 40 cambukan. Namun imam atau penguasa setempat ini boleh nambah, bukan hanya 40. Karena ini pernah kejadian pada masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu nambah, yang disebutkan oleh Rasulullah cuma 40. Orang minum minuman keras itu 40 cambuknya. Tapi oleh Sayyidina Umar ditambah 80 kali. 2 kali lipat oleh Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Ali pernah ditanya, bagaimana Ali tentang hukuman ini? Sayyidina Ali bilang, wallahi hadza ahabbu ilai, demi Allah saya lebih demen begini. Ya setuju saya, kata Sayyidina Ali, udah setuju, tambahin aja 80 kali cambukan. Kenapa? Karena madorotnya, karena kerusakannya bisa parah. Bukan hanya merusak orang yang minum, tapi merusak orang lain. Bisa merusak kampung juga itu, saudara. Bisa merusak kampung juga, yang namanya rese. Yang rese ganggu ketertiban, maka harus ditakzir. Nah, takzir ini bentuk tambahan dari had yang asalnya 40 ditambah lagi oleh Sayyidina Umar, ditambah 40 lagi. Jadi berapa? 80. Maksimal sampai 80. Paling banyak karena kita ikut yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali juga setuju dengan pendapat ini. Ya, cambuk atau had untuk orang yang minum minuman keras ini adalah 80. Tambahkan dengan 40 yang bentuknya takzir. Ini yang namanya takzir, ada had, ada takzir. Semua yang sifatnya itu seperti khamar, maka meminumnya haram, maka hukumannya harus dijilid atau dicambuk 40 sampai 80 kali cambukan. Wa minha aklu kulli muskirin. Dan sebagian dari maksiat perut itu adalah makan setiap yang memabukkan. Setiap memabukkan, kalau tadi minum khamar atau yang punya sifat seperti khamar, apa? Topi miring, masih ada topi miring. Apalagi? Bang. Apa? Jam orang tua misalnya. AO. Ya pokoknya yang mirip-mirip dengan khamar itu kan minum. Nah, kalau ini bukan minum, makan segala sesuatu yang memabukkan, itu juga hukumnya haram, masuk dalam kelompok maksiat perut. Sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan itu haram. Bentuknya mau bentuk minuman atau mau bentuk makanan itu haram. Ini kan nggak diminum, Ustaz, ya diisep doang, sama aja. Namanya muskir, namanya memabukkan, maka harus dikasih hukum atau had yang tadi sama hadnya. Hukumnya haram, kemudian sanksinya harus diberikan had. Makan segala yang memabukkan seperti sabu ya, sabu beneran, bukan sarapan bubur, bukan. Terus ini apa selain itu tuh gele ini yang ganja cimeng nggak dimakan, diisep doang, itu haram.
Itu termasuk maksiat perut, karena masuk ke dalam perut juga itu. Masuk ke dalam perut termasuk maksiat perut, haram hukumnya. Bahkan itu masuk ke dalam perut dan bentuknya ketika sudah masuk ke dalam perut maka dia sama seperti bentuk barang-barang yang najis tadi. Yang najis yang saya maksud di sini adalah khamar. Khamar itu najis. Khamar itu alkohol, itu najis. Minuman yang mengandung alkohol hukumnya najis. Dia menyiprat ke badan kita atau ke baju kita najis, harus dicuci. Ya cucinya secuci biasa, tapi tetap hukumnya najis. Yang najis itu tidak boleh dimakan. Semua yang najis tidak boleh dimakan. Ilatnya di sini ada dua, ada najis dan juga ada memabukkan. Kenapa itu bisa haram? Karena najis, satu. Dua, karena memabukkan. Memabukkan juga dia najis juga. Semua yang najis nggak boleh dimakan. Wa tanawuli kulli najisin, ini baru wa kulli najisin, dan juga makan segala yang najis ini. Wa mustaqdarin, dan yang dianggap jijik, yang sifatnya menjijikkan. Wa mustaqdarin, dan semua yang sifatnya menjijikkan. Udah sampai di sini. Berikutnya termasuk yang maksiat perut, masuk ke dalam perut, hukumnya haram, ada had atau ada hukumannya. Ini adalah makan benda-benda yang najis atau makan benda-benda yang dianggap menjijikkan. Makan benda-benda yang najis itu pertama. Benda-benda yang najis seperti darah najis itu. Apalagi saya itu kencing onta, tahu kencing onta? Najis kencing onta. Mau ontaknya ontak Islam kayak mau ontaknya ontak kafir, tetap yang namanya kencing binatang najis itu. Najis. Jadi bagaimana hukumnya? Haram minum kencing orang juga sama juga. Semua benda-benda yang sifatnya najis seperti darah, kemudian juga tadi kencing, ya nanah atau lain sebagainya, ini termasuk benda-benda yang sifatnya najis, maka mengkonsumsinya juga hukumnya haram karena makan benda yang najis itu haram. Kemudian makan benda yang dianggap menjijikkan, seperti contoh begini. Maaf nih namanya menjijikkan, jadi saya contohnya agak menjijikkan juga. Ingus nggak najis, ludah juga nggak najis, tapi jijik nggak kita? Jijik. Nah, kalau ingus sama ludah sendiri nggak apa-apa, tapi kalau ingus atau ludah orang misalnya dimakan itu namanya haram. Najisnya itu enggak najis, itu nggak najis, tapi apa? Haram hukum itu. Termasuk juga maksiat perut. Jadi dari sini bisa kita ambil satu benang merah bahwa dalam agama itu sesuatu bisa diharamkan itu karena 3 sebab. Yang pertama karena dia najis, yang kedua karena dia membahayakan, dan yang ketiga karena dia dianggap menjijikkan. Karena dia dianggap menjijikkan. Suatu yang dianggap najis, contohnya tadi minuman keras najis, maka nggak boleh dimakan atau nggak boleh dikonsumsi. Suatu yang dianggap membahayakan, seperti sabu-sabu atau apa istilahnya dulu, bukan sabu, ekstasi ya. Iya, itu yang sifatnya membahayakan, yang memang tidak sesuai dengan penggunaannya, itu juga hukumnya haram. Karena apa? Bukan karena najisnya, tapi karena bahayanya. Kemudian yang ketiga karena dianggap jijik. Haram juga nggak? Haram juga. Ada yang sebab jijik, atau sebab berbahaya, atau sebab yang awal tadi sebab najis. Maka 3 ini menjadi ilat, menjadi sebab kenapa haram, itu karena 3. Ulama sebagian menambahkan satu lagi karena dihormati. Jadi ada 4 ilat keharaman atau sebab keharaman sesuatu nggak boleh kita makan, itu ada 4. Yang pertama sebab najis, yang kedua sebab membahayakan,
Yang ketiga, sebab menjijikkan. Yang keempat, sebab dihormati, maka nggak boleh tidak makan. Sebab dihormati. Apa yang dihormati contohnya? Contoh misalnya yang dihormati. Dihormati dan tidak najis. Najis enggak, menjijikan enggak, bahaya juga enggak. Tapi dihormati. Apa contohnya? Maaf, contoh yang ada di fikih itu bangkai manusia. Maitati Adam, bangkai manusia itu enggak najis. Bangkai manusia menjijikan enggak? Enggak juga. Bahaya enggak kalau dikonsumsi? Enggak juga. Tapi haram enggak dimakan? Haram. Alasannya apa? Karena dimuliakan. Enggak boleh. Dimuliakan itu sesuatu yang sifatnya dimuliakan tidak boleh dimakan. Ini ada 4 ilat atau ada 4 sebab kenapa benda atau sesuatu tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum, karena 4 sebab ini. Masuk ke perut maka jadilah maksiat perut. Inilah pembahasan kita tentang maksiat perut. Kemudian waqlu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Awil auqafi, atau makan harta wakaf, ala khilafi ma syurito, ala khilafi ma syaratul waqifu, dengan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Makan harta anak yatim atau makan harta wakaf, harta wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya, peruntukan yang disyaratkan oleh orang yang wakaf. Hadirin jamaah rahimakumullah, harta anak yatim jelas, harta anak yatim bahkan ini di Al-Quran Allah sebutkan, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, aniaya, dia sebenarnya lagi makan api itu, lagi makan api neraka, dan nanti dia akan masuk dalam neraka. Wa sayaslawna sa'ira, akan masuk neraka sa'ir. Anak yatim dirawat, kita rawat anak yatim misalnya. Ini yatim bukan sembarang yatim. Kenapa kita rawat? Karena memang dia punya warisan. Dia punya warisan banyak. Khawatir kalau nggak kita rawat, maka khawatir hartanya itu sia-sia atau habis begitu aja. Maka kita rawat dia. Boleh nggak ngambil harta anak yatim? Boleh, untuk operasionalnya aja. Untuk makan kita boleh. Untuk makannya anak yatim itu atau untuk pendidikannya boleh. Tapi kalau buat nambah, makan udah, kemudian kehidupan kita udah kita cukupin, diambil harta anak yatim buat apa? Buat memperkaya diri. Dia buka cabang lagi, cabang di jauh lah pokoknya di mana dia buka cabang lagi untuk ini, untuk usahanya, diambil dari harta anak yatim. Makan ini namanya makan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara aniaya. Kalau tidak dengan cara zalim, tidak dengan cara dengan aniaya, boleh, hanya buat kebutuhan hidupnya. Ini orang yang menanggung untuk yang mengasuh atau yang merawat, kalau buat dia aja boleh. Untuk ambil buat anak yatimnya boleh juga. Tapi kalau udah kelebihan, sudah kelewatan, maka ini termasuk makan harta anak yatim. Masuk dalam perut, maksiat perut, haram hukumnya. Makan harta wakaf tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif. Jamaah rahimakumullah, wakaf itu ada 4 rukunnya. Yang pertama ada mauquf. Mauquf itu barang yang diwakafin. Ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah orang-orang yang menerima wakaf. Ada wakif, orang yang mewakafkan. Ada sigot. Sigot itu lafadz, kata-kata atau akad. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid misalnya. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Ini udah mengandung 4 nih. Saya wakafkan berarti udah ada wakifnya, saya. Tanah ini namanya sudah ada mauquf, sudah ada harta yang diwakafkan. Kemudian untuk masjid, namanya masjid untuk orang Islam apa untuk orang non Islam? Untuk Islam, berarti sudah ada mauquf alaih, udah ada tujuan si penerima wakaf, yaitu orang-orang yang mengambil manfaatnya sudah ketahuan. Sudah ada wakif, sudah ada mauquf, sudah ada mauquf alaih, dan sudah ada
sigot tadi. Sigotnya apa? Saya wakafkan, harus ada itu. Ada sigot. Nah, dalam pembahasan seperti dalam I'anatul Talibin, kemudian dalam kitab Fathul Wahhab, masjid itu semuanya wakaf. Masjid itu semuanya harus diwakafkan untuk orang-orang Islam, berarti mauquf alaihnya adalah orang-orang Islam. Yang ambil manfaat adalah orang-orang Islam. Nah, harta wakaf ini mengambil atau makan harta wakaf tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif. Artinya tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Namanya mewakafkan untuk masjid, maka harus didayagunakan untuk kepentingan masjid. Kalaupun ada keuntungan yang bisa diambilkan, misalnya kalaupun ada keuntungan yang bisa digunakan untuk operasional, sekedar kebutuhan ini aja, sekedar kebutuhan pokok dari yang mengurusi, boleh. Tapi kalau lebih dari itu diambil, maka nggak boleh, hukumnya haram. Namanya makan harta wakaf, masuk ke perut jadi maksiat perut, nggak boleh. Syaratnya, syarat yang disebutkan oleh wakif itu, syarat yang dimaksud di sini adalah syarat untuk dijadikan masjid misalnya, atau untuk dijadikan satu, bukan hanya masjid tapi fasilitas umum, aula misalnya, jadikan aula atau balai pertemuan, diwakafkan, boleh nggak? Boleh. Untuk jadi balai pertemuan diperbolehkan. Nah, makan harta wakaf ini hukumnya maksiat perut, masuknya maksiat perut, hukumnya haram juga. Kemudian wal ma'khudhi biwajhil haya, makan harta yang diambil biwajhil haya dengan alasan malu. Yang ke terakhir nih, yang berapa tuh? Ya, yang kesekian lah. Termasuk di sini yang masuk dalam kelompok maksiat perut, yaitu makan barang yang didapat dengan cara memalukan. Maksudnya begini, saudara, ada orang dia minta bagi bang gitu ya. Ya, dia mintanya sama ini, ada orang terhormat di situ, ada orang terhormat diminta sama tukang minta-minta. Nah, ini orang yang terhormat sebenarnya dia nggak mau ngasih, tapi dia ngasih lantaran malu. Dia ngasih karena ada orang banyak, masih kagak gue kasih aja dah. Namanya biwajhil haya. Ini dia ngasih, dia memberikan sedekahnya karena malu. Kalau saya nggak ngasih, apa kata orang? Ngasih juga akhirnya nih orang terhormat ini. Maka harta yang dimakan oleh tukang minta-minta ini namanya harta yang al-ma'khud biwajhil haya, harta yang diambil tapi diberikan dengan cara malu. Orang yang memberikan itu malu. Orang yang memberikannya bukan karena ikhlas atau bukan karena kasihan sama dia, tapi karena malu aja di depan orang banyak. Dimintain begitu, masa gua kagak kasih, kata orang kayanya. Kasih aja. Maka ini namanya harta yang diambil dengan cara yang malu, dengan cara malu. Harta yang diberikan oleh orang, tapi orang tersebut dasarnya karena malu kalau nggak ngasih. Bagaimana harta seperti ini hukumnya haram, nggak boleh dimakan. Terus baiknya bagaimana? Orang ini kalau tahu nih, kalau tukang minta-mintanya tahu, maka dia harus balikin, jangan dimakan mendingan. Karena dia berikan itu atas dasar malu, tidak boleh. Kalau tetap dimakan, masuknya ke dalam perut, namanya maksiat perut, haram juga. Ini sebagian maksiat-maksiat yang biasanya berpotensi ada dalam perut. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari semua keharaman-keharaman, dari maksiat-maksiat yang bisa dilakukan oleh perut. Allah berikan kita bimbingan untuk menjauhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.